Manjat batang si pohon kedodong. Selamat datang di Pulau Belitung. Sahabat Impresi, jumpa kembali bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Dan saat ini saya sedang berada di sisi selatan Pulau Belitung, tepatnya di Dusun Ilir, Desa Bantan, Kecamatan Membalong. Saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke sebuah tempat yang disebut dengan The Hidden atau The Lost Paradise. Ya, sebuah surga yang tersembunyi. Kalau pemiliknya bilang surga yang hilang, The Lost Paradise. Namanya Arkila. Ini dia Arkila Mangrove Lounge. Tempatnya seperti apa? Kalau kita lihat judulnya mangrove, pasti di sekelilingnya banyak sekali pohon bakau. Tapi tempat ini sangat menarik untuk kita ikuti terus, dan ini akan menjadi salah satu destinasi favorit dan wajib Anda ketika datang berlibur ke Pulau Belitung. Ikuti saya terus di Impresi. Sahabat Impresi, setelah penyelenggaraan Development Ministerial Meeting G20 di Belitung yang sukses, pemerintah bersama kolaborator utamanya yaitu para investor terus mengembangkan destinasi wisata satu demi satu. Tempat ini lahir untuk mendukung G20 pada waktu itu. Dan tentunya di bulan depan, Desember 13-15, ada World Ocean Assessment yang diselenggarakan oleh UN di Pulau Belitung. Dan tempat ini harus menjadi sebuah ikon baru pengembangan pariwisata. Tempat ini cukup luas. Kita lihat di belakang saya ada lobi darat, tempat kita untuk melakukan reservasi. Kemudian kita akan naik melalui dermaga sementara. Dan memang kita lihat tempat ini belum selesai sepenuhnya, karena memang dikebut oleh sang investor dalam waktu hanya kurang dari 3 bulan untuk menyambut Development Ministerial Meeting G20 pada waktu itu, pada bulan September yang lalu. Sekarang saya akan naik ke kapal speedboat. Kita akan mengarungi hutan mangrove yang lebat. Kalau malam hari, kita bisa melihat kunang-kunang. Dan nanti kita akan berujung kepada restoran terapung yang disebut dengan Arkila Mangrove Lounge. Ikuti saya terus, jangan kemana-mana. Sahabat Impresi, saya sudah di atas kapal speedboat dan kita sedang mundur. Kalau Anda bisa lihat sekeliling kita, di sini banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sedang dilakukan untuk menata kawasan. Kawasan ini dikenal dengan kawasan pertambangan masyarakat. Dan tujuan pembangunan Arkila Mangrove Lounge ini adalah untuk mengembalikan keindahan lingkungan dan alam sekitarnya yang memang dulunya terimbun oleh bakau. Dan saat ini masih tetap terjaga, namun tentunya sungainya mulai keruh. Dengan pembangunan seperti ini tentunya akan mengembalikan keindahan dan kelestarian alam kita, apalagi Belitung sebagai UNESCO Global Geopark. Nah, kita ikuti terus perjalanan kita yang akan menarik sekali, karena jarang-jarang jarak tempuh hanya 30 menit dari pusat kota, kita sudah bisa tiba di lobi darat Arkila. Dan kita akan menempuh kurang lebih 15 menit menuju ke tempat tujuan utama kita, yaitu Arkila Mangrove Lounge. Sebuah restoran terapung yang dikelilingi oleh hutan bakau yang sangat rimbun. Dengan makanan yang menarik tentunya. Nah, kita lihat sekeliling kita. Sahabat Impresi bisa melihatnya, semuanya indah sekali. Sahabat Impresi bisa melihat di depan kita ini dipenuhi oleh hutan ya, yang pohon-pohonnya sekarang sudah mulai berkurang karena aktivitas pertambangan. Namun tentunya pemilik lahan di sekitar ini ingin mengembalikan kerimbunannya dengan menjadikan ini menjadi destinasi wisata unggulan. Dan tentunya kita sudah bisa melihat hasilnya. Tadi di tempat kita naik kapal, lobi darat itu sudah dibangun tempat tunggu yang menurut saya sudah sangat layak. Jadi warga sampai ke lobi darat tadi, melakukan reservasi, nanti naik ke speedboat, menuju ke tempat di mana kita per orang akan dihitung dengan biaya tertentu yang sudah including dengan biaya makan dan minumnya nanti di Arkila Mangrove Lounge. Nah, kita lihat pohon-pohon di sini, ini kayak pohon gelam ya. Jadi unik sekali, dan ini seperti berpetualang di tempat yang eksotik. Ya, ini cukup ekstrim tempatnya, tapi
justru itulah pariwisata yang bikin kita menarik. Ya, jadi tidak biasanya. Dan selalu membuat kita merasa ada rasa deg-degannya. Nah, itu. Jadi kita akan menyusuri sungai ini yang berujung nanti ke muara yang berbatasan laut langsung dengan laut tentunya ya. Dan kita nanti kalau sore-sore kita dengan mudah melihat matahari terbenam ya. Kita tidak akan mengebut ya. Kita akan pelan-pelan menikmati kanan dan kiri. Yang sekarang kita lihat masih banyak pohon-pohon, tanaman liar. Yang nanti kita di ujung nanti di pertengahan kita akan bertemu dengan hutan mangrove atau hutan bakau yang lebat sekali. Saya beberapa kali ke sini, ketika saya pulang malam hari, saya bisa menyaksikan bagaimana langit biru dengan bintang yang cemerlang, kemudian juga bisa melihat kunang-kunang yang banyak sekali di sekitar hutan mangrove. Dan sangat cantik ya, jarang sudah kita temui kunang-kunang di antara lingkungan hidup kita. Nah, sahabat impresi, saya masih menikmati indahnya hutan mangrove yang kita susuri. Dan uniknya adalah kita berujung bukan hanya ke laut, tapi sekali lagi kita berujung ke sebuah restoran terapung yang dibangun hanya kurang lebih 2 bulan tanpa mengganggu keindahan dan juga kelestarian alam di sekitarnya. Karena pembangunannya benar-benar terjaga ya. Dan ini benar-benar terapung menggunakan drum-drum dan limbahnya pun tidak dibuang sembarangan. Dan inilah cara kita untuk bisa terus membangun pariwisata di Pulau Belitung. Nah, kita lihat keberanian investor untuk membangun destinasi wisata harus kita apresiasi. Karena ini tidak mudah untuk meyakinkan investor membangun tempat wisata yang menurut banyak orang, wah ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Hutan mangrove di ujung lagi ya. Dan dari kota Tanjung Pandan, ibu kotanya Belitung, itu 30 menit. Tapi tampaknya wisata perlu seperti itu. Dan ini akan menjadi bagian yang melengkapi ketika musim angin barat tiba di Pulau Belitung. Dan ketika kita nggak bisa berwisata ke pulau-pulau di sebelah utara, kita bisa main ke sebelah selatannya Pulau Belitung. Dan salah satunya adalah Arkila Mangrove Lounge ini. Ayo ikuti saya terus di Impresi. Sahabat Impresi, saya sudah menginjakkan kaki di Arkila Mangrove Lounge. Tepatnya ini floating lounge. Ya. Kalau kita ke tempat biasa dengan pancang-pancang itu udah biasa lah ya. Ini floating. Benar-benar dibangun dengan drum, terapung, tidak merusak bagian bawahnya.
Hanya ada jangkar-jangkar yang memang dipasang di tempat-tempat yang aman, tidak mengganggu siapapun. Dan bersama saya sudah ada seorang brother yang tugasnya mempromosikan, memanage tempat ini sehingga tetap nyaman dan ramah. Hospitality-nya enak, bisa dirasakan oleh para pengunjung, khususnya pariwisata. Bagaimana kabarnya Bapak? Chris, Pak, saya. Panggilnya Bro Chris. Siap. Oke, Siap. ini Brother Chris ya. Ini sudah berjalan berapa lama? Kita mulai soft opening itu tanggal 20 ya, Pak. 20 ya? 2020. Oh iya, saya teringat waktu itu diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Benar, Pak. dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Siap. Ya. Benar, Pak. Dan waktu itu masih soft launch ya? Iya, Pak. Dan grand openingnya? Mungkin kalau kita udah jadi ya, Pak, kotek-koteksnya kita Baru grand ya, opening. Oke. Nah, ini kan tadi saya naik speed ini sini ya. Siap, Pak. Nah, kalau kita dari lobi darat ke sini kan sekitar 15 menit. Iya. Ada paket-paket apa aja? Kita di sini ada 2 paket ya, Pak. Iya. Pak, untuk paket pertama itu 250 250.000 Iya. per orang. perfect Ya. per kepala. Iya. Itu udah termasuk ibaratnya transportasi. Oke. Sekalian mengelilingi hotel ya, pemandangan hutan mangrove juga Iya. udah termasuk snack dan soft drinknya udah dapat, Pak. Udah Oke. free. Ada snack, ada soft drink. Iya, ada pilihan Ada juga. minimum berapa orang nggak? Kalau kita sih untuk sementara waktu 4 orang. Iya, 4 orang pun jalan ya. 1 orang kemarin 2 orang juga kita. Yang benar. Iya, Pak, 2 Oh, orang ya? sih. Datang 2 pun Iya. 2 orang berpasangan. juga kita terima lah. Anda juga diangkut ke sini Iya. ya. Iya, siap. Boleh kita keliling ya? Boleh, Pak. Mari, Pak. Nah, ini ada tempat-tempat duduk yang ini bisa muat 12 orang ya. Iya, siap, Pak. Nah, kemudian paket yang kedua itu Paket kedua itu kita 5,5, Pak. Itu ada lunch. 550.000 itu Itu udah include pajak. Udah, Pak. Udah ya, Termasuk udah net ya. 2,5 juga udah include. Oke. 550 itu apa aja? Jadi 550 itu udah termasuk ibaratnya kita makanan pembuka ya. makanan pembuka, oke. Udah. Appetizer sudah. Sopnya udah dapat. Oke, main course-nya sudah. Juga makanan Kemudian ada ada dessertnya. dessertnya. Oke. Terus termasuk ibaratnya soft drinknya juga. Ada soft Iya. drink-nya. Siap, Pak. Oke. Dan ini ada tempat genset. Di sini ada apa namanya ini? Beanbag, Pak, ini. Iya. Ya, untuk yang di belakang. Untuk santai-santai di belakang. Siap. Dan sahabat impresi bisa lihat ini air sedang menuju ke surut ya. Iya, Pak, benar. Iya. Siap. Ini kita lihat tempat ini begitu nyaman, Bro Chris. Ini kalau ini tempat VIP ya? Ya, kalau ini PPA, Pak. VIP A ya. Ya, biasanya kalau orang nggak mau terlalu itu, Heeh. mau yang harusnya tenang di sebelah sini, di Oke, PPA. ya. Jadi mau yang agak tenang di sini kita lihat ya. Di sisi ini nggak jauh sekali itu sudah hutan mangrove yang sangat rimbun sekali ya. Iya. Dan tempat ini nyaman, enak sekali. Saya datang di suasana yang pas, sedikit mendung sehingga tidak terlalu panas. Iya, Pak. Dan kita lihat arusnya cukup deras ya. Tapi ini safe kok ya. Jadi Iya. yang penting kita mengikuti aturan Siap. SOP yang Iya, Pak. ditegaskan oleh manajemen ya. Siap. Dan di sini ada berbagai posisi-posisi duduk lagi. Iya, Pak. Ya, kita akan keliling. Boleh. Di sini ada ruang staff ya. Iya, di sini. Nah, ini ditutupi dengan ini supaya steril. Iya, Pak. Anginnya lumayan kencang di sini ya. Oke, dan ini ada tempat-tempat santai Iya, dengan ini view bagian depan juga. ya, bagian Iya, depan ya. Dan Kalau ini untuk wilayah kitchen crew-nya, Pak. nah, ini kitchen dan juga ini tempat Bar, Pak. Ya. bar ya. Iya. Ini ada chefnya, yang mana chefnya? Oh, oke chef. Chef Helmi. Oke, chef Helmi ya. Ini ada piagam penghargaan dari LEPRI, Iya. Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Arkila Mangrove Lounge sebagai destinasi wisata terapung yang memadukan wisata bakau dan laut pertama di Indonesia. Ya. Jadi benar. ini luar biasa. Ini pertama Ya. di Indonesia yang memadukan 2 tempat pariwisata ya. Dan kita bisa lihat ada makanan Nusantara Ada dan apa? juga yang Western. Iya, Western. Oke. Ini tempat duduknya banyak ya. Nah, kalau yang ini untuk VIP B gitu. Itu VIP B ya. Iya. VIP B hadapnya ke sunset laut Sunset. ya. Yang sana hadapnya ke hutan mangrove. Siap. Dan ada atas. Ada, Pak. Oke. Boleh. Ini total kapasitas bisa berapa orang? Untuk yang udah pernah kami terima itu sekitar 100-an, Pak. 100 orang. Iya. Oke, sahabat impresi, saya menaiki ke lantai 2-nya yang juga sangat menarik. Kalau tadi kita di bawah ada tempat-tempat private, VIP, di atas ini jauh lebih enak lagi bagi saya ya. Jadi kita bisa melihat begitu luas hutan mangrove yang mengelilingi tempat ini. Dan di atas ini jauh lebih stabil, suasananya lebih enak. Kita bisa habiskan waktu di sini
sepanjang hari tanpa bosen. Ingat, hutan mangrove itu memproduksi oksigen yang sangat murni. Ya. Gimana nih tempat ini? Apa yang menjadi keunggulan tempat ini dibandingkan tempat-tempat lainnya? Selama saya incas di sini ya Pak ya, dari bulan September itu ya tamu paling suka lihat sunset sih Pak. Lihat sunset, Ya, sama terus dong. hutan-hutan mangrove-nya juga, Iya. mereka yang dari luar tuh, Jarang menemukan. iya benar Pak, Iya. benar sekali. Jadi kita pastikan hutan mangrove ini masih orisinil dan Pak. lebat sekali Iya, dan Pak. batangnya besar-besar. Siap. Bahkan di Belitung ada mangrove di Pulau Langer yang usianya sudah 600 tahun. Oh iya Pak. Ya, jadi Siap. betapa hebatnya UNESCO Global Geopark di Belitung ini. Jadi kalau orang mau ke sini, paketnya 250.000 dan 550.000 per Iya, orang. Pak. Iya, Pak. 1-2 orang pun Kita terima. Nextnya kita juga ada itu promo juga Iya. nanti untuk di hari Rabu kita ada kayak ladies night gitu Pak. Jadi ladies night. Ya. Oke. Jadi kalau mereka pasangan, Jadi kalau saya datang pakai rok, saya diskon gitu ya. ya enggak lah. Oh, enggak ya. Kalau ibaratnya ibu-ibu atau siapa bawa Iya, pasangannya itu free satunya. Oke. Gitu. Iya. Terus ada promo juga nanti di voucher kita ada kelipatan di nominal 500 ya Pak. Itu udah dapat voucher 10%, Iya. berlaku kelipatannya juga sih. Oke, itu menarik ya. Iya. Nanti kita akan sorot menu-menunya Siap. dan kita akan coba Mari. sedikit makanan-makanan yang nikmat di sini apa aja. Sebelah sana ya. Iya, Oke, iya benar, keren. Pak. Ya, jadi sahabat Presi lihat nih. Nih pertemuan arusnya tuh, lihat tuh. Wow. Ini kita memang nggak boleh terlalu di pinggir supaya tetap aman. Iya, Pak. Tapi di sebelah sini asik ya. Kita bisa menikmati makan dekat sekali dengan muara sungai dan kita bisa melihat pemandangan yang indah. Oke, sahabat Presi, habis ini saya akan wawancara sang investor. Orang yang menggagas, pionirnya yang punya kegilaan untuk membangun tempat ini. Bagi banyak orang ini tempat yang mustahil untuk dibangun, Iya. apalagi untuk dijalankan usahanya. Tapi orang ini real ya. Jangan kemana-mana. Mari Pak. Oke. Yuk kita interview. Sahabat Impresi, kita kembali lagi dan saya sudah bersama sang penggagas dan juga sekaligus investornya. Banyak orang bilang orang ini cukup gila karena membangun sebuah tempat yang tidak dikira-kira oleh orang banyak, termasuk oleh saya sendiri. Ya, saya dengan Pak Bupati pun tidak mengetahui bahwa ada tempat seindah ini di Pulau Belitung dan beliaulah sang penemunya. Bukan hanya ditemukan, tapi juga dipersiapkan, digagas, dibangun, dieksekusi sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang di Nusantara dan mancanegara. Dan beliau bernama Lim Dixon. Selamat sore, Bapak. Sore. Apa kabar? Sehat Pak Isa. selalu. Alhamdulillah baik, Pak. Nah, saya punya kesempatan luar biasa karena beliau baru landing dari Jakarta dan langsung menuju ke tempat ini, Arkila Mangrove Lounge yang sudah mendapatkan rekor Indonesia dari Leprit. Pak Lim, Pak Dixon ya saya sebutnya ya. Pak Dixon, ide awalnya kenapa sih kok mau bikin tempat seperti ini? Banyak orang bilang ini tempat gila nih, nggak mungkin bisa terwujud lah. Ya karena ada Pak Wabub juga di sini, ada Pak Bupati di sini. Iya. Yang saya sudah anggap seperti keluarga sendiri, sahabat karib saya. Ditambah lagi Belitung yang begitu kondusif, ya. Belitung betul-betul penduduknya tuh saya melihat tidak ada budaya kekerasan. Nah, Ini yang luar biasa. iya. Satu tempat kalau kita mau membangun, mau kita jadikan sebagai destinasi wisata yang baik, pertama memang harus kondusif dulu. Kondusif, ya. Ya. Dan pimpinan di daerah di sini itu sangat menyatu dengan rakyat sama masyarakat. Jadi saya merasa setiap saat kalau saya ada kesulitan apa, saya mudah sekali mau menghadap ke Pak Bupati atau ke Pak Wabub, gampang sekali. Itu yang membuat saya tuh betul-betul mau investasi di sini. Dan kenapa memilih Dusun Ilir, Desa Bantan ini? Dan kenapa disebut dengan apa tuh? Lost Paradise. Ya. Apa
Bapak Wabub tidak melihat ini adalah surga yang hilang? Betul sekali. Ini bagian kepingan surga yang terpisah sebenarnya. Ya. Yang tidak ditemukan oleh siapapun kecuali oleh Pak Dickson. Tuhan menuntut. Iya. Itu alasan utamanya ya. Iya, betul. Dan awalnya Bapak berani untuk mulai membangun dan menginvestasikan uang yang tidak sedikit di tempat ini. Itu selain karena, mohon maaf ya, tadi Bapak menyampaikan pemerintah daerah membuka kesempatan, ada keramahan, kemudahan, dan seterusnya. Selain itu, kenapa sih Pak? Sebetulnya saya lihat Belitung sebenarnya mempunyai peluang yang besar ya. Untuk pemerintah kita mengangkat menjadi tempat wisata yang akan menjadi kedepannya tuh sangat-sangat tren. Cuman kalau mau masuk ke Belitung, jangan tanggung-tanggung. Iya. Harus investor yang besar, ya. Dan konsepnya harus mengena. Harus jelas juga. Ya. Iya. Jangan lagi seperti tempat lain yang hanya membangun akomodasi. Iya. Hanya bangun hotel terus ya. Ya, akhirnya lama-lama orang juga bosen Iya. ya. Nah, saya membangun di Belitung ini, mungkin konsep saya yang awal saya sudah pernah presentasikan di Pemda. Iya. Mungkin Bapak Ishak juga sudah tahu. Kalau itu nanti betul-betul kita bangun di sini, Belitung pasti terangkat. Iya, karena banyak konsep-konsep yang luar biasa ya. Spektakuler. Yang spektakuler ya. Iya. Dan semuanya itu sahabat impresi harus tahu bahwa ini sangat pro sosial, pro lingkungan, dan juga pro tata kelola yang baik. Ya, Betul, jadi Pak Dickson ini sudah mempelopori itu semua. Dan ini juga menjadi satu destinasi yang selalu direkomendasikan oleh orang banyak, yang tidak hanya mengunggulkan sisi utara Pulau Belitung. Dusun Ilir ini juga jadi salah satu yang akan masuk menjadi destinasi unggulan. Ya. Nah, kalau nanti Pak Sandiaga Uno melihat Impresi Channel ini, tolong Pak, kalau ke Belitung, mampir ke sini Pak. Bapak harus melihat bagaimana kegilaan Pak Dickson melahirkan destinasi-destinasi wisata yang ini belum selesai sepenuhnya. Ini baru 5%. Iya, betul. 95%-nya masih banyak yang dahsyat dan spektakuler ya. Ya. Salah Bapak, satu fasilitas saja, Pak. Nah, iya. Bapak ada pesan apa sih Pak kepada semua investor yang tadinya ragu-ragu masuk ke Belitung atau sudah masuk Belitung tapi belum melakukan eksekusi apapun? Kira-kira apa Pak pesannya Pak? Untuk mencapai ke satu tujuan, apabila itu butuh 100 langkah. Tapi kalau langkah pertama aja tidak berani melangkah, tidak akan sampai ke tujuan. Tidak akan pernah sampai. Ya. Betul sekali. Dan kalau mau masuk ke Belitung untuk membangun Belitung ini, saya yakin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan semua masyarakat di Belitung akan sangat mendukung. Karena sebetulnya Belitung itu sudah dikaruniai oleh Tuhan, mempunyai alam yang sangat luar biasa. Tinggal ada nggak tangan-tangan Midas datang untuk membentuknya, ditata lagi, tanpa meninggalkan kearifan lokal, betul, kemudian keramahan terhadap lingkungan, betul, dan sosial masyarakatnya ya. Betul sekali Pak. Ya. Nah, itu mungkin kita harus mengajak grup-grup yang besar yang lainnya ya. Ya. Cobalah datang ke Belitung, melihat Belitung ya. Tidak kenal, tidak sayang. Kalau sudah kenal, jatuh cinta, tidak mau pergi lagi. Siap. Baik sahabat Impresi, kita akan minta satu pesan dari beliau untuk sahabat Impresi dimanapun berada. Karena beliau ini bukan pengusaha kecil-kecilan, ini pengusaha giant sekali ya, raksasa ya. Jadi kasih satu tips Pak Dickson buat para pewirausaha, pelaku UMKM, ekonomi kreatif yang suka menonton Impresi Channel ini. Saya rasa semua usaha apapun juga harus mulai dari kecil. Ya, mau UMKM atau apapun juga, pemerintah sudah pernah mengimplementasikan ada bapak angkat, ada anak angkat ya. Nah, bagi kita akan selalu siap untuk berkolaborasi dengan semua pengusaha-pengusaha yang ada di Belitung, yang baik, yang besar, menengah, atau yang Bapak sebut UMKM ya Pak ya. Kami selalu siap Pak untuk bekerja sama, tentu di bawah SOP yang sudah ada di Belitung sini Pak. Terima kasih Pak Dickson. Sahabat Impresi, kita sudah bincang-bincang dengan Pak Dickson yang luar biasa inspiratif,
Beliau ini low profile sekali untuk ukuran pengusaha seperti beliau, masih mau untuk meluangkan waktu datang ke Pulau Belitung, kemudian menyampaikan banyak ide-ide segar, ikut campur bagaimana membangun destinasi yang baru. Ingat loh, ikut campur itu paling penting. Ya, jadi bukan hanya kasih gagasan terus hilang gitu ya. Ikut campur, membentuk, mewujudkan, sehingga bisa kita duduk di sini merasakannya. Karena itulah kita harus tetap semangat untuk membangun usaha, membangkitkan ekonomi kreatif, UMKM, dan juga kepariwisataan di Pulau Belitung. Sampai jumpa di impresi berikutnya.